Nasib karir politik Gibran menunggu 10 Oktober 2024. Guys, kalian tahu gak sih? Ternyata nasib Gibran sebagai wakil presiden bisa hancur nanti 10 Oktober 2024. Tapi ini bukan terkait sama akun Fufu Fafa ya guys. Alasannya sebab ada putusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara tentang pencalonan Gibran dulu. Wah. Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka akan menjadi wakil presiden termuda saat dilantik, yakni berusia 37 tahun. Gibran Rakabuming Raka lahir di Surakarta pada 1 Oktober 1987 dan genap berusia 37 tahun pada 1 Oktober 2024 yang lalu. Gibran Rakabuming Raka menggeser Muhammad Hatta yang sebelumnya menjadi wapres termuda saat dilantik. Emang boleh Solo sehebat ini? Pasca COVID 2021 ada satu kota yang ekonominya tumbuh 4%, jauh lebih tinggi dari Provinsi Jawa Tengah. Kota itu adalah Solo. Ini adalah prestasi Anda, Kota Surakarta. Prestasi Solo ngegas terus. 2023 Solo dapat predikat kota layak anak ke-6. Bener nggak gosipnya bahwa kalau bisa PDI dapat Gibran, PDI juga mau Gibran? Memang udah ngomong. Kan itu pernyataannya di ujung kan. Jadi artinya Gibran pun sebenarnya kalau nggak di Pak Prabowo di Ganjar. Bukan. Karena direbutkan. Karena dia di Pak Prabowo, yang sebelahnya marah gitu loh. Iya. Padahal dia juga pengen gitu kan. Iya, karena sempat disebutkan kan. Iya, cuman Gibran kan cuma satu. Di tahun 2022 kemarin kita termasuk kota yang pertumbuhan ekonominya paling tinggi, ekonomi di angka 6,25. Oh wow. Tahun 2022. Tahun kemarin. Wow. Nggak ada yang beritain, soalnya tiap hari beritanya cawapres terusnya yang kayak gini nggak pernah luar di biasa ekspor. ya. Kita Nah, juga itu baru kan aja dapat predikat kota ternyaman nomor 1. Oh wow. Nggak ada yang peduli juga. Kita peduli, Mas. Karena tiap hari bahasnya. Ada info baru nih teman-teman. Nasib politik atau nasib karir politik dari seorang Gibran Rakabuming Raka, kata mereka atau katanya akan ditentukan di tanggal 10 Oktober. Nah, ada apa nih tanggal 10 Oktober? Coba deh kita tonton bareng-bareng informasinya. Nasib karir politik Gibran menunggu 10 Oktober 2024. Guys, kalian tahu gak sih? Ternyata nasib Gibran sebagai wakil presiden bisa hancur nanti 10 Oktober 2024. Tapi ini bukan terkait sama akun Fufu Fafa ya guys. Alasannya sebab ada putusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara tentang pencalonan Gibran dulu. Wah, menarik banget nih. Kita tunggu ya hasilnya. Jadi gini guys, sebelumnya tuh ternyata PDIP udah ajuin gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara tentang pencalonan Gibran. PDIP itu gugat KPU karena lolosin Gibran jadi calon wakil presiden tentang syarat usia. Tapi ya, kalau dilihat yang udah jalan sampai sekarang, udah bisa dipastiin kan ya guys yang menang siapa? Anak presiden bisa lebih unggul kan? Menurut kalian, status Gibran sebagai wakil presiden bakalan bisa gugur karena putusan PT UN apa enggak guys? Ini dilematis ya. Maksudnya tuh MK sudah memutuskan bahwa gugatan-gugatan yang dilayangkan oleh kedua belah pihak 03 dan 01 di MK udah diputuskan. PHPU Pilpres 2024 close. Sudah diputuskan. Nah, setelah dari MK, PDIP itu masih mengusahakan untuk mendongkel kursi Gibran, yaitu dengan menggugat nama Gibran di PT UN. Infonya memang tanggal 10 Oktober nanti akan ada pengumuman dari PT UN tentang hasil sidang atau hasil gugatan dari PDIP. Untuk pengumuman nanti kita tunggu. Ya, oke? Untuk pengumuman hasil keputusan bagaimana nasib Gibran nanti, kita tunggu hasil pengumuman dari pengadilan, oke? Tapi kita mau ngebaca situasi aja sih. Pertama, siapa yang menggugat? PDIP. PDIP juga menyodorkan nama Puan untuk menjadi pengganti dari Gibran. Megawati mau ketemu Prabowo. Sudah paham? Titik-titiknya udah mulai terhubung? Tepat. Bang Rey, kalau diterima gugatannya PDIP oleh PT UN, artinya Gibran gagal menjadi wakil presiden. Ya secara administratif akhirnya batal. Batal kan? Secara administratif ya. Oke. Karena artinya kan tidak memenuhi syarat kan. Misalnya karena PKPU tidak dibuat saat yang bersangkutan mendaftar, masih berbatasan usia 40 tahun, belum ada istilah pernah menjabat itu gitu. Ya dengan sendirinya tidak memenuhi syarat. Akhirnya ya dibatalkan gitu. Nah, pertanyaannya apakah dengan begitu pencapres kemenangan Pak Prabowo dibatalkan? Saya kira tidak, karena kalau wakil presidennya yang mangkat itu tidak otomatis dua-duanya ikut dibatalkan. Mangkat. Dan sebaliknya, kalau presidennya yang mangkat akan digantikan oleh wakil presiden gitu. Jadi tidak terlalu, artinya nggak mengganggu agenda nasional kita
untuk tanggal 20 misalnya dilantik presiden tanpa wakil presiden. Oke, ini Ray Rangkuti ya. Tentu saja kubu yang tidak terlalu suka bagaimana Jokowi memenangkan pertarungan politik kali ini. Dan bahkan ketika Jokowi mau habis masa jabatan, ada keuntungan politik yang Jokowi titipkan kepada Prabowo, termasuk dengan posisi wakil presiden yang diisi oleh anaknya. Tetaplah rasa sakit hati nggak bisa ditutupin, ya kan? Makanya tetap akan diusahakan bagaimanapun juga soal Fufu Fafa, soal pertemuan Prabowo dan Megawati, serta munculnya isu Puan Maharani menggantikan posisi Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presidennya Prabowo, tetap akan diusahakan. Dan kali ini ada yang baru, kita disuruh nunggu 10 Oktober nanti PT UN akan mengumumkan gugatan PDIP kepada status sah tidaknya Gibran jadi wakil presiden Prabowo. Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka akan menjadi wakil presiden termuda saat dilantik, yakni berusia 37 tahun. Gibran Rakabuming Raka lahir di Surakarta pada 1 Oktober 1987 dan genap berusia 37 tahun pada 1 Oktober 2024 yang lalu. Gibran Rakabuming Raka menggeser Muhammad Hatta yang sebelumnya menjadi wapres termuda saat dilantik, yakni berusia 43 tahun. Sampai saat ini sudah ada 7 presiden dan 13 wakil presiden Republik Indonesia yang pernah menjabat dan memimpin Indonesia. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan dilantik sebagai presiden dan wakil presiden periode 2024-2029 pada tanggal 20 Oktober 2024. Wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka akan menjadi wakil presiden termuda saat dilantik, yakni berusia 37 tahun. Gibran Rakabuming Raka lahir di Surakarta pada 1 Oktober 1987 dan genap berusia 37 tahun pada 1 Oktober 2024 yang lalu. Gibran Rakabuming Raka menggeser Muhammad Hatta yang sebelumnya menjadi wapres termuda saat dilantik, yakni berusia 43 tahun. Sampai saat ini sudah ada 7 presiden dan 13 wakil presiden Republik Indonesia yang pernah menjabat dan memimpin Indonesia. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan dilantik sebagai presiden dan wakil presiden periode 2024-2029 pada tanggal 20 Oktober 2024. Akan ada rekor baru kalau Gibran Rakabuming Raka tetap akan dilantik sebagai wakilnya Prabowo. Karena status Gibran sebagai wakil akan menjadi wakil termuda. Gitu. Setelah Muhammad Hatta, ya kan? Nah, ini menarik karena politik Indonesia udah diisi orang-orang tua, ya kan, yang cara pikir dan cara main politiknya begitu-begitu aja. Kita perlu pandangan segar nih, cara memandang Republik Indonesia ini mau dibawa kemana. Dengan pandangan-pandangan tentu saja komposisi gitu ya. Pak Prabowo yang begitu berpengalaman dan juga imbangan dari seorang Gibran dari kalangan muda ini memandang Indonesia dari kalangan muda seperti apa begitu. Saya rasa ini akan jadi sebuah tandem yang oke begitu. Sayangnya banyak orang yang gak setuju dan bahkan ini tuh udah lewat pemilu, udah disahkan di KPU, sudah ditetapkan juga di MK. Ini orang-orang gak puas, masih ke PT UN ya kan. Tanggal 10 diumumin hasilnya, diusahain terus. Diusahain untuk menggeser Gibran. Ya, ini begitu takut sekali mereka dengan Gibran ya. Di tahun 2022 kemarin kita termasuk kota yang pertumbuhan ekonominya paling tinggi. Ekonomi di angka 6,25. Oh wow. Tahun 2022. Tahun kemarin. Nggak ada yang beritain. Soalnya tiap hari beritanya cawapres terusnya yang kayak gini nggak pernah luar biasa ya. Kita juga baru aja dapat predikat kota ternyaman nomor 1. Oh wow. Nggak ada yang peduli juga. Kita peduli Mas. Karena tiap hari bahasnya ini. Kita peduli Mas. Makanya kita tanyain Mas. Kita juga waktu saya pertama naik tahun pertama kita masuk kota toleran nomor 9, sekarang nomor 4. Sebelumnya belum pernah. Solo kan image-nya ya kayak gitu lah, Mas. Tahu kan? Itu makanya ya mohonlah teman-teman. Mohonlah teman-teman yang fair. Gibran itu anak muda, bukan berarti tanpa pengalaman. Lihat Solo. Solo setelah beranjak dari hantaman COVID
banyak kota-kota di Indonesia yang kemudian menata ulang kotanya. Ekonominya tentu saja yang paling utama masih kesulitan. Di Solo pertumbuhan ekonominya begitu pesat. Itu kan perlu visi seorang pemimpin ya, bagaimana mengarahkan pertumbuhan ekonomi, kebijakan-kebijakan yang jadi apa istilahnya ya, berpihak kepada rakyat dan UMKM, rakyat kecil. Ini tuh sebuah contoh, sebuah ilustrasi dan gambaran bahwa Gibran tuh mampu begitu. Jangan cuma dilihat dari usia mudanya, tapi juga pengalamannya ini bisa berkata banyak begitu. Tapi banyak dong program yang sudah Mas Gibran jalankan ya. Oh, ada pasti. masjid, Zayat ya kami lihat, ada revitalisasi Mangkunegaran ya Mas ya. Jadi lebih cakep sekarang. Kemudian mungkin Mas Gibran bisa cerita. Ada Solo Safari, lalu Sabtu besok kita peresmian Lokananta juga. Banyak sekali tempat-tempat baru yang ada di Solo. Dan sekarang kalau kita lihat jumlah kunjungan wisatawan, kita sudah melebihi Semarang, sudah melebihi Jogja juga waktu Lebaran kemarin. Dan ini dengan semakin banyaknya destinasi baru, saya yakin makin ramai Solo. Oke, kalau kita ngomongin daerah Jawa Tengah dan sekitarnya pasti liburan kemana? Ke Jogja. Spesial sekali nih Yogyakarta. Ibarat kota-kota lain di sana atau daerah-daerah lain di sana untuk menandingi, sekedar menandingi gitu aja ya. Soal wisata di Jogja itu susah. Ini fakta baru nih. Di tangan Gibran, Solo sudah mendapatkan kunjungan wisatawan lebih tinggi dari Semarang, lebih tinggi dari Jogja. Bagaimana kita bisa menggambarkan visi seorang pemimpin itu memiliki peran yang begitu tinggi dalam setiap kebijakannya. Arah kotanya mau dibawa kemana, daerahnya dipimpin ke arah mana, itu penting. Dan ini Gibran yang melakukan itu. Emang boleh Solo sehebat ini? Pasca COVID 2021 ada satu kota yang ekonominya tumbuh 4%, jauh lebih tinggi dari Provinsi Jawa Tengah. Kota itu adalah Solo. Ini adalah prestasi Anda, Kota Surakarta. Prestasi Solo ngegas terus. 2023 Solo dapat predikat kota layak anak ke-6. Pintarnya Mas Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka tuh semua diajak kolaborasi. Bahkan anak bukan lagi sekedar objek tapi juga subjek. Gak berhenti di situ, Pemkot Solo juga dapat predikat wajar tanpa pengecualian. Itu artinya uang negara dikelola dengan transparan dan akuntabel 6 kali berturut-turut. Wow. Masih kurang. Baru-baru ini Solo jadi kota paling layak huni di Indonesia. Nomor 1. Peringkat Solo sebagai kota toleran juga naik dari ke-9 menjadi ke-4. Solo juga punya wisata keren, kuliner enak murah, transportasi nyaman, fasilitas lengkap, semuanya deh. Jadi, emang boleh prestasi Solo sehebat ini? Oke, saya baca komentar deh. Nada, Solo ngegedong Jateng. Bisa sih, bisa. Solo ngegedong Jateng. Jatengnya ini, Solonya baik gitu ya. Indonesia, Gibran ahli tata kota, bukan ahli tata kata. Tahu kan yang dimaksud siapa? Iya, benar sekali. Asli Ngalam yang bilang Mas Gibran prestasinya apa kok nggak pada muncul nih. Nah, ini dikasih tahu nih sama netizen nih, orang Solo tuh ngerasain ini. Sebagai wujud dari hasil akhir kebijakan Gibran selama memimpin Solo. Gimana nih? Ditampar fakta begini. Ada Rafi'i, ini ada aja yang juga masih nyinyir gitu ya. Kayaknya kalau Solo dikasih 80T bakal jadi makin bagus dah. Lihat dulu bos, anggarannya jauh beda sama kota lain, 10 kali lipat bos. Dah, masih ada yang berpikiran begitu juga. Ini berarti nggak nyimak apa isi dari VT barusan, apa isi dari keterangan barusan. Tadi salah satu prestasi Gibran di Solo adalah penghargaan tentang kota dengan predikat wajar tanpa pengecualian. Itu artinya bahwa pengelolaan dana dari pemerintah dan juga dari pemerintah daerah itu efektif, efisien, tidak ada kecolongan dan kebocoran di sana. Diaudit loh, diperiksa sama pemerintah pusat, diperiksa. Ada penyelewengan atau tidak, efektif atau tidak, ke arah mana ini pengelolaan dan penggunaan anggaran yang sudah ada dan seterusnya. Diawasi. Gak mungkin tiba-tiba dikasih uang banyak, gak jadi misalkan. Dikasih uang banyak boleh, tapi jadi.
Dan akhirnya memang WTP ya, wajar tanpa pengecualian gitu. Ya kan? Bener nggak gosipnya bahwa kalau bisa PDI dapat Gibran, PDI juga mau Gibran? Memang udah ngomong. Kan itu pernyataannya di ujung kan. Jadi artinya Gibran pun sebenarnya kalau nggak di Pak Prabowo di Ganjar? Bukan. Karena direbutkan. Karena dia di Pak Prabowo, yang sebelahnya marah gitu loh. Iya. Padahal dia juga pengen gitu kan. Iya, karena sempat disebutkan kan. Iya, cuman Gibran kan cuma satu. Kan nggak mungkin juga PDI dengan PDI. Ini kan Gibran PDI. Itu kan lucunya kan. Maksud saya kan PDI pernah mengatakan, benar nggak sih? Mengatakan bahwa kalau misalnya salah satu contoh wakil presidennya Gibran gitu untuk PDI. Iya, pernah. Tapi karena nggak dapat, jadi masalah besar. Bukan nggak dapat, bagi mereka kan masalah. Masa PDI dengan PDIP? Kalau dengan Pak Prabowo kan sempurna. Makanya Gibran kan nggak mau keluar dari PDIP tadinya kan. Karena kalau Prabowo dengan PDIP, akhirnya Ganjar misalnya mundur, udah Mas Gibran aja mewakili PDIP. Kamu sekarang udah keluar? Sempurna. Siapa? Gibran. Nggak mau keluar. Sampai sekarang dia nggak mau Belum keluar. kan? Enggak. Nggak mau keluar kan? Belum keluar kan? Iya. Boleh begitu. Dia harusnya PDIP. Nggak ada aturannya. Itu yang saya bilang. Kalau mau dibikin aturannya, Pak Mahfud yang tanggung jawab dari awal. Nah, karena nggak ada aturannya makanya bisa. Nggak ada aturan maka bisa. Gitu loh. Oke. Iya kan? Ini yang saya bilang jebakan sistem. Gitu loh. Nah, kenapa Gibrannya diperebutkan? Nggak diperebutkan sih sebenarnya. Ada yang pura-pura. Ya kan? Karena tetap ingin merasa bahwa apapun Gibran ini karena anak biologinya Pak Jokowi, pasti akan menyebabkan Pak Jokowi terasa dekat dengan mereka. Ya, itu natural. Kan itu harusnya diomongin kan. Pak Jokowi misalnya nih, ini sebenarnya Mas Gibran nih mau dimajukan atau tidak gitu. Kalau mau dimajukan dengan PDIP aja kan nggak. Karena emang faktanya Gibran itu yang kalian caci maki, kalian celah, kalian hingga sekarang ingin usahakan untuk nggak jadi dilantik, itu sama PDIP juga direbutin. Pengen PDIP wakilnya Gibran. Karena mau nggak mau Gibran itu menyumbang suara. Pun juga kubu Prabowo. Kalau ada orang lain mengusulkan Gibran didongkel, mereka akan menghitung-hitung. Nama Gibran itu juga menyumbang suara yang tidak sedikit untuk Prabowo. Dan boleh jika dikatakan bahwa sosok Gibran justru yang menjadi tiket emas Prabowo Subianto lolos di Pilpres. Tidak hiperbola ini, tidak. Karena Prabowo sudah berulang kali ikut kompetisi melawan Jokowi dan kalah. Nah sekarang Jokowi berada di belakang Prabowo dengan wakil biologisnya Gibran Raka Buming Raka menjadi wakil Prabowo. Menang. Jadi sah saja kalau misalkan ada orang yang berpendapat Gibran itu menyumbang suara yang begitu banyak untuk Prabowo. Pertanyaannya, apakah ia akan kepikiran untuk menggeser seorang Gibran?